lagi dengan saya David Ibrani. Saat ini kita mau sharing ya, kita bagi tips ya dan trik bagaimana membuat kalender di VBA Excel. Nah, teman-teman yang sudah mendownloadnya ya, di sini ada folder foto ya, ini jangan diganti ya teman-teman ya, di dalam ini ada foto-fotonya. Namanya jangan diganti, jangan di rename, fotonya bisa diganti nanti dari aplikasinya. Nah, ini seperti ini, tinggal kita jalankan saja kalender VBA-nya. Oke, ini kalender VBA-nya kita jalankan, kita tunggu. Oke. Nah, jadi teman-teman yang sudah bisa download, silakan di oprek-oprek, mau diedit ya seperti itu, tinggal teman-teman belajar apa sih kode-kode yang digunakan ya, script yang digunakan di VBA untuk membuat kalender. Nah, nanti ini tinggal update. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau menjalankan makrosnya, jadi tinggal di enablekan saja ya. Kalau teman-teman ada tulisan enable, tinggal diklik enable-nya. Ya, tinggal diklik, tinggal oke saja kalau dia muncul kayak seperti tadi. Ya, biasanya kalau teman-teman yang baru pasti ada di Excel-nya ini. Oke, yang pertama kita bahas yang di sheet ini ya. Ada 3 sheet ini. Nah, ini sheet inilah yang akan menampung foto-foto kita ya. Foto-foto ini akan kita tampung ya. Ini bisa namanya tinggal teman-teman sesuaikan ya nama ininya. Misalnya ini gambar kalender misalkan gitu ya teman-teman. Tadi saya sih sebenarnya foto-foto karyawan ya, saya tidak ganti, biarkan. Oke, ini untuk penampung foto. Nah, di sini teman-teman, ini kita buat ya seperti ini rumusannya. Jadi ini dasar dari B38. Dari mana ini B38-nya? Dan di sini. Ya, ini untuk input manual. Ya, input manualnya kita taruh di sini. Ya. Oke, ini ganti bulan di sini. Ini kalau kita melakukan manual. Nah, di sini kita tinggal tulis rumusan Excel-nya sama dengan date H2. H2 ini dari tahun ini ya. Lalu dan bulan ya, bulan ini, dan dia nilainya true, makanya dia akan muncul ya seperti ini. Ini rumusannya. Nah, kalau ini kita tulisnya 0 nanti dia error ya, karena kita harus true 1 ya. Seperti itu. Nah, lalu yang harus diperhatikan juga yang di sini, yang di tanggal yang terakhir ya. Rumusan Excel-nya yaitu sama dengan C2. C2 itu mana? Ini ya, C yang dari bulan ya, C2 itu bulan dikurangi weekday, 1 minggu ya. Dikurangin 1 minggu, jadi tanggal yang di sini, yang di C2 ini tanggal selama 1 minggu ya, dari C2 ini 1 minggu ya, lalu ditambahkan 1 ya, seperti itu. Jadi rumusannya seperti ini untuk kita mengambil dari bulan sebelumnya. Nah, seperti ini ya. Ini kan dia 8 ya. Nih. Di sini ya 41. Nah, di sini. Nah, dia akan mengambil C11 bulan ini, bulan yang kedua ini. Ini ya, C11 ini. C11 ini ya. Dari bulan ini. Nah, yang ini ya, dia akan mengambil 1 minggu ya, lalu dikurangin dan dia akan seperti itu. Nah, yang ininya tinggal hanya ditambah-tambah saja, B13 tambah 1 ya, seperti itu. Oke. Nah, di sini di sheet ini hanya sekedar autornya saja ya, seperti itu teman-teman. Nah, yang akan kita bahas adalah VBA-nya untuk menjalankan program kita ini menjadi sistematis. Nah, kita buat tombol buttonnya seperti ini. Nah, waktu diklik dia muncul ini. Ya, muncul ini, dan kita bisa ganti ya, fotonya kita sesuaikan. Ini foto, kita masukkan tahunnya, lalu kita masukkan bulannya. Nah, ini kita bisa ganti-ganti warna di sini ya. Warna-warna ini kita bisa ganti di sini. Nah, kalau kita ingin mengganti foto ya teman-teman, tinggal cari di sini. Nah, foto ini akan kita ganti. Misalkan ya, berarti kita udah cari, kita ganti, klik foto ini dan kita cari ganti. Oke, misalnya kita mau ganti fotonya. Oke, kita cari fotonya untuk menggantinya. Misalkan ini ya. Oke, seperti itu. Nah, dia akan keganti teman-teman. Ya, nah ini. Oke. Nah,
Nah, itu teman-teman bisa ganti-ganti. Nah, nanti di yang ini, yang tadi foto, yang foto pertama itu, di sini dia pasti sudah tidak ada lagi. Ya, karena pasti sudah terganti yang gambar abon tadi ya. Nih, sudah terganti yang foto satu. Jadi otomatis mereka sudah tersimpan ya secara sistematis. Nah, sekarang yang akan kita lihat bagaimana gitu ya caranya. Nah, di sini teman-teman ya, pada waktu kita klik ini developer, nah kita lihat ke Visual Basic-nya VBA-nya. Nah, inilah rumusan-rumusannya. Di sini ya ada modul 1, modul 2-nya isi yang warna-warna tadi yang kita bisa ganti warna-warna. Nah, di modul 3 ini ada perintah yang gambar rumah tadi, jalankan, show untuk formnya, dia akan terbuka. Nah, di sini memasukkan kode angka-angka ya, integernya harus kita masukkan. Nilai 1 sampai 100 ya, J itu 1 sampai 10. Ya, seperti ini foto ya, teman-teman ya. Untuk foto lalu jalankan proses penjalanannya sampai dia komplit, dan akan dia menyimpan ya, dia akan tersimpan seperti itu. Jadi ini untuk modulnya, dan ini sheet-sheetnya seperti itu. Dan kita akan lihat formnya. Nah, kita akan masuk ke dalam formnya karena ini yang penting. Nah, kalau teman-teman ingin menambahkan ini ya di sininya, nah ini teman-teman bisa tambahkan misalkan input ya. Ini bisa kita ganti gitu ya. Input kalender. Nah, seperti itu. Nah, ini kan bisa terganti ya, di captionnya aja diganti. Nah, ini yang warna ya, form warna ini kalau kita klik 2 kali, nah dia tetap masih di form. Nah, disinilah VBA untuk warna dari form ini ya. Warna ini ya ada warna yang memang standar dari VBA-nya ya. Ini warna-warna standar ya yang ada gitu ya. Tinggal teman-teman nanti sesuaikan. Kita juga akan belajar warna-warna, kode-kode warna ya dari VBA. Nah, di sini juga ada sheet input data nih ya, input data nih, di input data dia range yang tadi ini bulan ya 1 sampai 12 dan tahun 2020 sampai 2050. Nah, ini kita bisa sesuaikan tahunnya ya, kita bisa ganti mau sampai 2000 berapa. Nanti tinggal kita ganti saja di sini. Oke, nah ini startup user formnya dalam posisi aktif ya. Jadi dia otomatis menjalankan posisinya. Nah, seperti itu. Nah, lalu kita masuk lagi. Nah, untuk yang ini gambar yang dia bisa berubah, dia langsung masuk ke dalam folder tadi. Nah, ini rumusannya seperti ini. Nah, nanti kita akan belajar step by stepnya. Ini rumusan VBA apa istilahnya ya, yang harus codingan yang kita harus taruh fungsi-fungsinya dari sini. Nah, teman-teman bisa dioprek-oprek aja seperti itu supaya lebih paham ya rumusan-rumusan baku yang ada seperti itu. Oke, mungkin ini saja ya teman-teman. Nanti kita akan belajar kalau teman-teman sudah masuk gitu ya, melihat bagaimana mudahnya kita membuat aplikasi ya sebenarnya untuk memudahkan pekerjaan kita yang dilakukan secara terus-menerus atau looping juga kita bisa. Ya, kita belajar dari tahap awal dulu ya, membuat aplikasi, dan juga kita nanti belajar juga basic-basic kode-kode yang ada di Visual Basic. Soalnya kalau teman-teman nggak belajar basicnya ya, untuk bahasa-bahasa begini nanti teman-teman pusing sendiri. Ya, seperti tadi ya, jangan saya bilang tadi foldernya jangan diganti. Kalau teman-teman ganti nama foldernya, nah ininya juga harus diganti teman-teman. Ya, karena dia akan menjalankan file dan akan menyimpan file. Ya, jadi kalau bisa, kalau teman-teman sudah bisa ya tinggal ganti ininya. Ya, karena ini ada rumusannya yang ada di sini. Oke, itu aja ya teman-teman. Nanti kita masuk ke dalam pembahasan coding-coding dari VBA-nya. Oke, itu aja. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya, dan sampai ketemu di Zoom ya untuk kita sharing, berbagi. Mungkin ada teman-teman yang mahir juga ya, kita saling berbagi, saling melengkapi gitu ya. Mungkin ada kendala, ada yang skripnya kurang sistematis atau lebih mudah lagi, lebih gampang lagi, silakan teman-teman. Ya, di sini saya hanya sharing ya, saya tidak menggurui teman-teman, tapi kita mau berbagi supaya kita juga mempunyai skill ke depannya. Oke, seperti itu aja. Sampai ketemu dan tetap semangat dan terus berkarya. Terima kasih.